Untuk Hakim Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku tersangka penerima suap juga dalam proses peradilan bersama tersangka Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur selaku pemberi suap. Kasus pembunuhan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti semakin melebar dan memunculkan banyak fakta baru yang bikin geleng-geleng kepala. Dugaan adanya mafia peradilan terungkap setelah tim penyidik Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard pada 24 Oktober 2024. Terungkapnya dugaan maklar kasus DMA ini berawal dari vonis bebas Ronald Tanur, anak bekas anggota DPR RI Edward Tanur yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Vonis janggal itu membuat Kejagung turun tangan dengan melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim PN Surabaya yang menangani sidang Ronald Tanur. Ketiga hakim yang ditangkap yakni Erintuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota. Ketiganya dianggap terbukti menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditangkap. Namun rupanya, upaya suap yang dilakukan oleh pihak Ronald Tanur tak berhenti di pengadilan tingkat pertama, pemirsa. Pada tingkat kasasi, pihak Ronald Tanur juga berupaya menyuap Hakim Agung lewat Zarof Richard sebagai maklarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar mengatakan, Lisa menghubungi Zarof untuk membantu mengurus perkara di MA dan telah menyiapkan uang 5 miliar rupiah untuk 3 hakim agung yang mengadili perkara kasasi penganiayaan Ronald Tanur. Atas bantuan ini, Lisa memberi fee kepada Zarof sebesar 1 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung bergerak cepat menangkap dan menggeledah tempat penginap Zarof di Bali dan rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dalam operasi senyap itu, mereka menemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah. Di antaranya merupakan berbentuk valuta asing yakni 74.494.427 dolar Singapura, 1.897.362 dolar Amerika Serikat, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 5.725.075.000 rupiah. Selain itu, penyidik juga menyita 51 kg emas antam. Temuan itu pun membuat penyidik terkejut karena jumlahnya jauh lebih besar dari uang suap yang diberikan pengacara Ronald Tanur. Jumlah ini juga lebih besar dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara Zarof yang dilaporkan pada 2022, yakni 51 miliar rupiah. Dengan nominal fantastis tersebut, pemirsa pun penasaran siapa sih sebenarnya Zarof Richard? Zarof Richard tercatat pensiun dari MA sejak tahun 2022. Selama mengabdi di MA, ia pernah memegang sejumlah jabatan penting, termasuk sebagai pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA yang tugasnya mengurus mutasi dan promosi hakim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA. Selain itu, Zarof pernah menjabat pelaksana tugas Dirjen Badilu. Di luar tugasnya sebagai pegawai MA, Zarof juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Etik PSSI pada tahun 2017. Terbaru, ia turut terlibat sebagai produser film Sang Pengadil, sebuah film bertema anti korupsi yang baru saja dirilis pada 24 Oktober 2024 di berbagai bioskop di Indonesia. Wah, gimana nih pemirsa? Masa produser film anti korupsi malah korupsi? Kini Kejaksaan Agung telah menetapkan Zarof Richard sebagai tersangka dugaan suap penanganan kasasi Ronald Tanur.
Kejagung juga masih menelusuri sumber gratifikasi ex-pejabat Mahkamah Agung tersebut, karena Zarov masih bungkam soal asal-usul uang senilai 920 miliar dan 51 kg emas yang ditemukan di rumahnya. Penyidik tengah mendalami kemungkinan harta yang dimiliki Zarov berasal dari suap atau gratifikasi terkait pengurusan perkara lain. Adapun dana sebesar 920 miliar rupiah yang ditemukan dalam kasus Zarov ini disebut-sebut telah terkumpul sejak tahun 2012. Hal ini mengindikasikan kemungkinan praktik korupsi yang telah berlangsung lama. Penyidik Kejagung berencana terus mendalami asal-usul dan penggunaan dana tersebut, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Di sisi lain, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan bebas terdakwa Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Lewat kasasi, MA menghukum Ronald Tanur dengan pidana penjara selama 5 tahun. Keputusan pidana hanya 5 tahun ini disayangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saat ini anak ex-anggota DPR RI fraksi PKB itu sudah dijebloskan ke Rutan Medaeng kelas 1 Surabaya. Untuk Hakim Erin Tuahdamani, Mangapul, dan Heru Haningio, selaku tersangka penerima suap juga dalam proses peradilan, bersama tersangka Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur selaku pemberi suap.